Indonesia kaya ragam budaya, satu cintanya pada semua yang ada. Eloknya sungai mengalir jauh ke laut, birunya samudra memeluk pulau-pulau. Halo teman-teman kecil, bertemu lagi dengan Miss Gaida di kelas Jagat Raya dari Puspanusa Montessori. Hari ini Miss Gaida mau kembali mengajak teman-teman kecil mengeksplorasi ekosistem air tawar. Dan kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai hewan di ekosistem air tawar. Wah, apakah teman-teman kecil sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita mulai sama-sama. Ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk kegiatan kita kali ini. Di sini ada kartu 3 bagian atau 3-part card. Lalu di sini kita akan membuat kerajinan tangan dengan tema katak. Ada kertas bulat berwarna hijau, kertas merah, sedotan, lem, lalu ada template kaki, mata untuk katak ini. Lalu ada mengelompokkan warna capung. Nah, sekarang kita akan mulai dengan kartu 3 bagian. Untuk itu teman-teman kecil boleh menyimpan bahan-bahan lain di samping. Di sini Miss Gaida memiliki kartu 3 bagian atau biasa dikenal dengan 3-part card. Nah, kartu 3 bagian ini teman-teman kecil lihat isinya adalah hewan-hewan yang berada di perairan air tawar. Kita akan lihat satu persatu ya sebelum kita mengerjakannya. Yang pertama ada berang-berang. Nah, berang-berang ini adalah jenis rotensia atau sejenis tikus ya yang tinggal memang di air dan di darat. Jadi dia akan biasanya membangun bendungan-bendungan dengan menggunakan ranting-ranting kecil yang dia kumpulkan. Nah, bendungan ini sebenarnya adalah biasanya menjadi tempat tinggalnya atau menjadi salah satu caranya untuk menyaring atau mendapatkan makanan. Lalu di sini ada buaya. Nah, buaya ini biasa ditemukan di area rawa ya. Jadi biasanya buaya ini bersembunyi di dekat atau di balik tanaman-tanaman yang biasanya ada di rawa atau biasanya berenang di dalam rawa untuk kemudian mendapatkan mangsanya. Lalu ada katak. Nah, katak biasanya memang tinggal di dekat perairan air tawar. Kenapa? Karena katak ini membutuhkan air sebagai sarananya untuk menetaskan telur. Jadi telurnya akan menetas di air, kemudian akan berubah menjadi kecebong dan kemudian akan tumbuh menjadi katak yang tinggal di darat. Lalu di sini ada capung. Nah, capung ini termasuk salah satu hewan yang tinggal di dekat perairan air tawar. Teman-teman kecil bisa temukan capung ini di danau, dekat kolam ya. Ada juga kadang misalnya di area rawa dan juga sungai. Nah, ikan mujair. Nah, ikan mujair ini adalah salah satu ikan yang hidup di perairan air tawar. Jadi ikan bisa hidup di perairan air tawar atau di perairan air laut. Ikan mujair termasuk salah satu yang hidup di perairan air tawar. Kita biasanya menemukannya di berbagai ekosistem air tawar, baik di sungai maupun ada di danau. Lalu ada ikan gabus. Nah, ikan gabus ini mungkin biasanya kita lihat dia kita hanya makan saja ya. Tapi ternyata ikan gabus nih bentuknya seperti ini. Dalam bahasa Inggris dia juga dikenal sebagai ikan atau snakehead fish ya, atau ikan yang bentuknya mirip seperti ular ya. Nah, ikan gabus juga termasuk ikan yang tinggal di daerah perairan air tawar.
Dan selanjutnya ini ikan yang sering kita lihat ya, ikan mas koki. Ini biasanya juga dipelihara, bisa ditemukan sebenarnya secara liar di sungai. Tapi biasanya kita pelihara ya, atau biasanya kita lihat di dalam akuarium. Lalu ada ikan koi juga biasanya kita temukan di dalam kolam, atau juga sebenarnya bisa ditemukan di sungai. Lalu ada angsa. Nah, angsa ini memiliki leher yang panjang dan biasanya berwarna putih ya. Berbeda dengan bebek yang lehernya lebih pendek. Nah, bebek dan angsa ini tampak serupa ya, tapi sebenarnya dari segi bentuk kepala, bentuk paruh, juga bentuk leher itu berbeda. Mereka biasanya kita temukan di perairan air tawar seperti danau atau kolam. Selanjutnya ada belut. Nah, belut ini tampak seperti ular ya. Nah, belut ini tinggal di daerah atau perairan air tawar dan memiliki kulit yang sangat licin. Ya, karena biasanya dia juga akan bersembunyi di lumpur-lumpur yang terdapat di perairan air tawar. Selanjutnya ada siput. Nah, siput ini juga termasuk salah satu hewan yang tinggal di dekat perairan air tawar. Ya, walaupun tidak berada di dalam air, tapi siput biasanya berada di dekat air tawar. Karena biasanya dia memerlukan air untuk juga menetaskan telur-telurnya. Jadi biasanya di pinggir-pinggir danau atau di pinggir-pinggir perairan air tawar ya, seperti kolam, kita bisa melihat ada telur-telur berwarna merah muda. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai telur siput. Nah, kita punya banyak nih ya teman-teman kecil, tapi kita bisa pilih beberapa saja karena kalau kita kerjakan semuanya ini akan terlalu banyak. Teman-teman kecil boleh pilih 5 dari semua yang kita punya. Kalau teman-teman kecil punya area yang lebih besar, boleh juga ya dikerjakan semuanya. Miss Gaida pilih 5. Adakah yang belum? Katak. Ya, yang lain Miss Gaida simpan terlebih dahulu. Nah, teman-teman kecil ada 2 cara untuk mengerjakan kegiatan ini. Bisa untuk teman-teman yang sudah bisa membaca dan belum bisa membaca. Nah, yang sudah bisa membaca nanti kita akan kerjakan setelah Miss Gaida contohkan bagi teman-teman yang belum bisa membaca ya. Nah, ini cara mengerjakan untuk teman-teman yang belum bisa membaca. Kita akan mulai dengan kartu, gambar, dan nama. Ada katak, angsa, ikan mas koki, capung, dan juga buaya. Sekarang teman-teman kecil boleh ambil kartu yang hanya ada gambarnya saja. Lalu kita akan cocokkan. Yang mana gambar yang sama ya? Ini gambar yang sama. Oh, kita tidak punya berang-berang di sini. Gambar yang sama. Katak, dan juga ada capung. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum belajar membaca boleh mencocokkan gambarnya saja ya, dan bisa digunakan untuk seluruh kartu yang lain. Sementara untuk teman-teman yang sudah bisa membaca, kita akan ambil kartu yang ada gambar dan namanya, atau biasa disebut sebagai kartu kontrol. Kita akan gunakan kartu dengan gambar terlebih dahulu. Nah, setelah itu teman-teman kecil boleh ambil label nama dari hewan-hewan ini. Nah, seperti ini. Coba teman-teman kecil yang sudah bisa baca, boleh baca bersama-sama Miss Gaida. Ikan mas koki. Yang mana ya ikan mas koki?
sekarang kita baca lagi. Capung. Yang mana capung? Coba teman-teman kecil baca terlebih dahulu, baru Miss Gaida. Katak. Selanjutnya, buaya. Dan yang terakhir, angsa. Nah, sekarang kita bisa ambil kartu kontrolnya dan teman-teman kecil boleh cek sendiri apakah jawaban teman-teman kecil sudah tepat atau belum. Sama ya. Sama. Kalau sudah sama, artinya sudah tepat. Kalau belum, jangan khawatir, kita tinggal tukar dengan jawaban yang tepat. Jadi teman-teman kecil bisa menggunakan aktivitas ini dengan dua cara, tergantung dari apakah teman-teman kecil sudah bisa membaca atau belum. Ini bisa diulang juga untuk sisa kartu yang tadi kita punya ya, jadi boleh diulang untuk kartu-kartu lainnya. Oke, sekarang kita akan rapikan. Kita akan masuk ke kegiatan yang selanjutnya. Kita akan membuat kerajinan tangan katak. Nah, teman-teman kecil akan membutuhkan sedotan, lalu ada template dari kataknya sendiri. Nah, kita akan membuatnya pertama-tama dengan membagi dua atau melipat dua kertasnya seperti ini. Nah, ini akan menjadi bagian kepala dari kataknya. Selanjutnya, kita akan membutuhkan perekat ganda untuk merekatkan bagian samping dari kertas merah ini. Jadi bagian samping kertas merah ini perlu kita tempelkan perekat ganda. Nah, untuk bagian yang ini, bagian tengahnya perlu kita beri ruang nanti untuk kita menempelkan sedotannya. Sedotannya boleh teman-teman kecil buka terlebih dahulu. Sedotannya ukurannya boleh teman-teman kecil perpendek ya, tapi kalau misalnya mau sama seperti Miss Gaida seperti ini juga boleh.
kita akan memberikan lubang pada bagian tengah dari kertas hijau ini. Caranya dengan dilipat seperti ini. Lalu teman-teman kecil gunting sedikit saja. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah ada lubangnya, kita bisa masukkan. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman kecil bisa tempelkan lidahnya. Jika sudah, teman-teman kecil bisa gulung. Kita gulung seperti ini. Lalu kita akan hias terlebih dahulu ya. Pakai lem. Bagian tengahnya. Nah, bagian matanya teman-teman kecil bisa gambar dengan menggunakan krayon. Bagian tangannya juga kita akan tempelkan. Kita tempelkan di bagian paling bawah ya. Kita akan gambar bagian matanya dengan menggunakan krayon. Nah, teman-teman masih bisa gambar matanya seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa tiup. Nah, kita bisa tiup sampai bagian ininya keluar. Nah, kalau misalnya dia belum bisa tertiup, berarti masih ada lubang yang terdapat pada kertasnya teman-teman kecil. Jadi bisa dirapatkan kembali lubangnya untuk teman-teman kecil bisa tiup. Nah, seperti itu teman-teman kecil bisa tiup. Jadi dia bisa memanjang lidahnya dan juga teman-teman kecil tinggal gulung kembali. Lalu kita tiup. Seperti itu. Punya teman-teman kecil juga boleh ditiup. Kalau misalnya dirasa terlalu sulit, nanti boleh dipotong bagian sedotan atasnya ya. Jadi teman-teman kecil lebih pendek untuk meniupkannya. Oke, kita simpan dulu katak yang kita sudah buat.
kita akan masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu mengelompokkan warna capung dengan menggunakan stiker. Nah, kita lihat. Di sini ada berbagai stiker, teman-teman kecil boleh mulai dari warna yang mana saja. Ya, jadi boleh dimulai dari warna yang mana saja. Teman-teman kecil boleh tempelkan sesuai dengan warna capungnya. Nah, punya Miss Gaida mau ditempelkan seperti ini. Teman-teman kecil boleh tempelkan. Nah, kalau masih ada sisa boleh ditempelkan lagi. Nah, sekarang masih ada yang pakai warna merah. Kecil tempelkan juga. Lalu selanjutnya ada warna kuning.
Kalau masih ada bagian-bagian yang teman-teman kecil mau isi, boleh ya teman-teman kecil tempelkan lagi seperti ini. Sampai warnanya penuh. Ini juga mau isi kembali yang warna merah. Oke, kita bisa lanjutkan ke warna-warna lainnya. Nah, Miss Gaida juga sudah punya yang warna ungu, hijau, dan juga jingga. Nah, teman-teman bisa isi ya seperti ini. Kita kelompokkan warna capungnya dengan menggunakan stiker-stiker. Terima kasih ya sudah beraktivitas bersama Miss Gaida hari ini. Bagaimana kegiatan kita hari ini teman-teman kecil? Seru ya ternyata mengenal hewan-hewan yang berada di perairan air tawar. Semoga teman-teman kecil juga mendapatkan sesuatu yang baru dan juga bersenang-senang selama proses kegiatannya. Sampai bertemu lagi di sesi Jagat Raya yang selanjutnya. Sampai jumpa.